Oke, kita lanjutkan. Oke, teori-teori belajar. Ada berapa teori-teori belajar yang teman-teman pelajari? Yang teman-teman ketahui? Teori behavioristik. Oke, terus? Kognitif. Humanistik, kognitif. Oke, terus? Konstruktivisme. Ya, terus? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Yang terakhir tadi teori apa? Yang dibahas sama kelompoknya tadi? Sosial, Bu. Sosial. Oke, dari teori-teori yang sudah teman-teman pelajari, Ibu minta untuk teman-teman membuat menjadi 4 kelompok. Ya. Oh, 5 kelompok. 5 kelompok untuk menganalisis masing-masing teori. Ya. Yang kelompok 1, silakan menganalisis terkait teori belajar kognitif. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga, behaviorisme. Yang keempat, humanisme. Dan yang kelima, sosial. Oke. Setelah teman-teman mendiskusikan. Ibu, yang kedua teori apa, Ibu? Yang kedua, konstruktivisme. Yang ketiga, behaviorisme. Yang keempat, humanisme. Yang kelima, sosial. Silakan dianalisis, ya. Kalau sudah dianalisis, Ibu akan tanya perwakilan dari kelompoknya. Mbak Ruli sebagai perwakilan kelompok 1, Mbak Winarti sebagai perwakilan kelompok. Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Oke, silakan. Jadi teori kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil pembelajarannya. Oke, cukup ya. Oh, Mbak Winarti, oke silakan Mbak Winarti. Mohon maaf salah sebut Ibu. Tadi yang kedua teori apa, Bu? Yang kedua konstruk. Jadi, teori konstruktivisme itu merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Oke, bagus. Kalau behaviorisme ini lebih ditekankan pada apa? Stimulus? Stimulus dan respon. Stimulus dan respon. Oke, Mas Nurul dan Mas Adi. Teori belajar sosial, teori ini umumnya lebih ke pengamatan dan pengalaman, Bu. Itu menurut saya. Pengamatan dan pengalaman. Menurut Mas Adi? Itu yang mengacu pada mekanisme dan keadaan kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat yang tertentu. Oke, Mbak Titis. Teori humanistik ya, Bu. Itu tentang memanusiakan manusia agar dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan pemahaman diri serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Oke, bagus. Jadi teman-teman sudah sedikit tahu ya, sudah mulai paham ya terkait teori belajar. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Arum. Silahkan, Mbak Arum. Mengapa sih, Bu, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap proses hasil belajar? Ya, faktor lingkungan kenapa sih kok sangat berpengaruh pada proses belajar? Nih, teman-teman sekalian, coba teman-teman amati lingkungan teman-teman. Misalkan teman-teman saat ini sedang melakukan perkuliahan, lalu kondisi di lingkungan teman-teman ini berisik, bising, ya. Kira-kira kondusif nggak? Kira-kira efektif nggak untuk teman-teman mendengarkan penyampaian dari Ibu?
Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Terus misalkan teman-teman lagi belajar, datang banjir, airnya menggenang di mana-mana. Kira-kira teman-teman enak nggak belajarnya? Enggak enak, Bu. Tidak merasa tenang. Nggak enak. Contohnya lagi, ya, di kelas misalkan peserta didik sedang belajar dengan guru, tiba-tiba ada warga yang ikut masuk, ngintip-ngintip masuk ke dalam ruangan sambil ngobrol. Kira-kira kondusif nggak? Tidak. Tidak. Berarti lingkungan itu sangat menentukan dalam proses belajar. Dan lingkungan juga menentukan kebiasaan kita. Ya, misalkan dalam keluarga, kalau keluarganya terbiasa menggunakan bahasa yang sopan, santun, maka si anak ini akan meniru kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika kita mengutarakan kalimat yang sedikit kasar, tentu ditegur, ya, benar nggak? Itu mempengaruhi. Kalau orang tuanya membiarkan misalkan, itu akan terbentuk menjadi kebiasaan dia. Karena dia tidak merasa bahwa apa yang dia ungkapkan itu tidak dilarang, atau dia juga tidak merasa bahwa yang dia ungkapkan itu adalah buruk. Ya, merasa biasa aja gitu. Ya, paham ya? Oke, yang lain silakan. Ya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan jenis-jenis perilaku itu perilaku belajar dan pembelajaran ada 3. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Bagaimana jika salah satu perilaku ranah tersebut itu tidak tercapai atau terpenuhi? Atau cara belajarnya itu pasif gitu, Bu? Oke. Kalau kita punya dalam rencana pembelajaran itu kan ada ranah afektif, kognitif, psikomotorik. Kalau misalkan ada yang tidak tercapai, maka proses pembelajarannya ini kurang maksimal. Ya, mungkin strateginya yang kurang baik, ya mungkin kondisi kelasnya, mungkin pemahaman materinya kurang maksimal. Nah, ini penting teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah perencanaan, ini penting menentukan materi apa yang akan disampaikan, ya. Metode apa yang akan digunakan, ya, model pembelajaran apa yang akan digunakan, media apa yang akan dipakai. Itu penting untuk apa? Untuk mencapai pada tujuan pembelajarannya. Karena nanti ketika kita menyusun sebuah perencanaan, ada indikator yang akan ditentukan. Nah, indikator ini harus mencakup dari aspek yang sudah ditentukan. Aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Gitu ya. Paham? Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Adi. Tadi kan Ibu membahas tentang teori-teori belajar. Iya. Salah satunya ada teori belajar behavioristik. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih cara menerapkan teori belajar behavioristik itu kepada peserta didik? Oke, pertanyaan bagus. Nah, seperti teman-teman ketahui, kalau dalam inti dari teori behaviorisme ini adalah stimulus dan respon. Tentu dalam setiap pembelajaran, kita nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba langsung nyapain materi. Ya, silakan buka materi halaman sekian. Dibaca, kerjakan soal di bawahnya. Kira-kira gimana itu? Tentu ada stimulusnya dulu. Kalau tadi Ibu sampaikan kita mau belajar tentang prinsip, kita belajar tujuan belajar, kita mau belajar teori belajar, kita pahami dulu belajar dan belajaran itu apa sih, gitu kan. Lalu kita buat dulu peserta didiknya itu on dulu, mood dulu dalam proses pembelajaran. Nah, kalau orang mau membiasakan sesuatu, kita harus mengulang. Sehingga terjadinya stimulus di situ. Kalau sudah ada stimulus, tentu ada respon, tanggapan. Respon itu diperoleh dari mana sih? Dari pemahaman peserta didik. Ya. Ada respon yang secara spontan, itu diperoleh dari pemahaman yang memang sudah berulang-ulang diberikan. Nggak mungkin orang baru sekali melihat, dia langsung memiliki respon yang baik. Nah, respon yang baik itu terbentuk karena adanya pengulangan. Pengulangan dari pengalaman yang dia peroleh. Maka dari itu kita berikan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga terjadinya sebuah pemahaman
lalu terjadinya respon tersebut. Gitu ya, Mas Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Maksud dari teori humanistik yaitu teori pembelajaran yang memanusiakan manusia. Jadi artinya di mana seorang individu atau peserta didik dapat menggali kemampuan sendiri yang diterapkan dalam lingkungannya. Jadi kalau contoh nih, saya kayak nyanyi gitu kan, punya sebuah bakat nyanyi. Nah itu bisa awalnya itu dari lingkungan sendiri dulu, kayak ikut lomba kampung gitu. Oke, bagus, beri tepuk tangan. Jadi adanya pemahaman yang memang sudah dari lahir ya, teori humanistik meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi sejak lahir. Nah, potensi itu dibangun oleh lingkungannya. Teori sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang teori belajar sosial. Teori belajar sosial, teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Orang belajar melalui pengalaman dan pengamatan. Pengamatan itu apa yang diamati? Lingkungan. Makanya disebut dengan teori sosial, ya, memahami lingkungannya lebih baik lagi. Oke teman-teman, diberi aplaus. Bagus sekali untuk pemahaman hari ini teman-teman, menguasai sekali ya dari teori, dari dasar belajar dan pembelajaran, sehingga perlu nanti ada perbaikan atau pembelajaran berikutnya untuk menyampaikan materi yang sudah teman-teman pelajari. Pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan UTS ya. Maka Ibu siapkan kisi-kisi yang untuk teman-teman pelajari di rumah. Lalu untuk aktivitas minggu setelah UTS kita akan melaksanakan praktek. Prakteknya dalam bentuk simulasi pembelajaran. Simulasi pembelajaran ini teman-teman tidak komika, namun teman-teman menceritakan perencanaan pembelajaran ya, sesuai dengan teori yang sudah dipelajari. Contohnya pembelajaran menggunakan teori kognitif. Itu seperti apa langkah-langkahnya? Penilaiannya bagaimana? Ya. Kalau nanti kelompok 2 masuk pada teori behaviorism, maka nanti disesuaikan langkah pembelajarannya seperti apa, ya. Strategi pembelajaran yang cocok itu bagaimana, ya. Masuk pada materi pola-pola pembelajaran. Nah, begitu juga dengan teori-teori yang lain. Oke. Silakan nanti dibuka lembar kisi-kisi yang sudah dibagikan, ya. Dibaca lagi petunjuk teknisnya seperti apa. Jika tidak paham, silakan komunikasikan di WhatsApp grup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Cukup? Oke. Nah, jenis-jenis perilaku yang diharapkan. Ada ranah kognitif, pengetahuan. Ada ranah afektif. Ada ranah psikomotorik. Apa sih Bu kognitif itu? Ya. Ranah kognitif ini adalah sebuah kegiatan ya, yang meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir peserta didik. Nah, ini pemahaman teman-teman ini harus dikembangkan ya. Ini kognitif ini adalah ranah pada kemampuan berpikir dan mengingat. Untuk apa tujuannya? Untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan teman-teman. Untuk memecahkan masalah pembelajaran ya. Lalu di ranah kognitif ini, nah ini nanti ada deskripsinya, teman-teman nanti bisa baca teori taksonomi Bloom ya. Ada 6, pengetahuan, pemahaman, penerapan, ada analisis ya, lalu sintesis, lalu ada evaluasi. Nah, kalau afektif apa Bu? Afektif ini sikap, jenis yang berkaitan dengan nilai, norma ya, sikap,
perasaan, kemauan. Nah, ini masuk ke dalam kategori afektif. Misalkan ibu memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa bersikaplah yang baik supaya teman-teman dihormati oleh orang lain. Ketika teman-teman terapkan, ya, sopan santun di lingkungan teman-teman, maka nilai-nilai afektif ini akan tertanam pada orang-orang yang melihat teman-teman, orang ini baik, orang ini sopan, gitu ya. Orang ini mau menolong, orang ini bertanggung jawab, orang ini disiplin. Itu pada ranah afektif. Ya, ada penerimaan, ada partisipasi, ada penilaian, organisasi, pembentukan pola hidup. Ini masuk dalam kategori afektif. Lalu psikomotorik. Apa itu psikomotorik? Ya. Ini sebuah perilaku yang menyangkut aspek keterampilan gerakan. Ada orang yang dalam kognitifnya rendah, tapi keterampilannya bagus. Ada yang seperti itu. Teman-teman merasa dalam kategori mana yang menonjol? Kognitifnya, afektifnya, atau psikomotoriknya? Ayo, Mas Nurul lebih menonjol pada pengetahuannya atau keterampilannya? Keterampilannya, Bu. Keterampilannya, oke. Mbak Rosi? Lebih ke psikomotorik, Bu. Oke, keterampilannya. Mbak Abelta? Mbak Abelta lebih dominan di mana, Mbak Abelta? Maaf Bu, suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Suara Ibu kecil ya? Mohon maaf Iya, ya, Mbak Abelta kok nggak informasi dari tadi. Mbak Winarti? Lebih ke ranah psikomotor sih, Bu. Keterampilan. Nah, mayoritas ya orang itu tidak pede dengan pemahamannya. Nah, bagaimana cara mengetes bahwa kognitif kita bagus? Yaitu dengan cara mengerjakan tes tertulis ataupun tanya jawab. Kalau keterampilan ini lebih pada produk ya, lebih kepada pengembangan produk. Mungkin teman-teman terampil dalam dongeng, terampil dalam bernyanyi ya, atau membuat sebuah kerajinan. Nah, itu masuk dalam kategori psikomotorik.